Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Clover. Ini ada pertanyaan bagus banget teman-teman. Bang mau nanya, lebih bagus seed phrase pakai 12 kata atau 24 kata bang? Oke, jadi secara teknis seed phrase yang menggunakan 12 kata itu punya kekuatan enkripsi 128 bit ya teman-teman. Sedangkan untuk seed phrase yang menggunakan 24 kata punya kekuatan enkripsi 256 bit. Jadi secara teori 24 kata itu jauh lebih aman ya, karena akan lebih susah untuk ditebak. Tapi 12 kata juga bukan berarti tidak aman ya. Ini juga udah bisa dibilang impossible untuk ditebak ya. Dan kelebihan dari 12 kata tentu saja adalah lebih mudah untuk diingat ya, kalau kalian memang punya tujuan untuk mengingat ke-12 seed phrase atau secret recovery phrase kalian. Dan tentunya untuk yang seed phrase 24 kata itu akan jauh lebih sulit untuk dihafal ya. Tapi saya sendiri memang tidak pernah menghafalkan ke-12 ataupun ke-24 seed phrase saya ya. Jadi saya tetap mencatatnya. Dan pertanyaannya, rekomendasinya yang mana? Kalau wallet yang kalian gunakan waktu generate itu memang support untuk 24 kata ya, pilih aja 24 kata. Tapi kalau nggak support 24 kata, cuman support untuk 12 kata ya nggak masalah. Yang terpenting itu adalah di cara kita menyimpan ke 24 atau ke 12 kata secret recovery phrase kita teman-teman. Jadi mau 24 mau 12, yang akan menjadi masalah utama sebenarnya adalah cara kita menyimpannya teman-teman. Pertama ya, jangan simpan secara digital seperti di screenshot, di foto, atau dicatat di notes, bahkan disimpan di cloud storage seperti Google Drive. Itu bahaya banget. Kenapa? Karena dengan menyimpan secret recovery phrase kita baik 12 ataupun 24 kata di cloud storage ya, seperti katakanlah Google Drive atau Dropbox, itu artinya kita menggandakan secara digital secret recovery phrase kita dan menyimpannya di komputer orang lain. Itu kan sudah termasuk ke dalam penggandaan ya, karena salinan secret recovery phrase kita ada di komputer orang. Tapi namanya juga cloud storage, itu artinya kita menitipkan file kita di komputer orang lain. Dan menurut saya itu sangat tidak bijak ya untuk menyimpan 12 kata atau 24 kata secret recovery phrase kita ke cloud storage, terutama kalau kalian memang menggunakannya untuk menyimpan kripto dalam jumlah besar ya. Intinya kalian investasi dalam jumlah besar dalam jangka panjang dan kalian ingin suatu saat memanen hasil investasi tersebut ya. Tapi karena kecerobohan kalian, karena kemalasan kalian, dan karena kalian lebih memilih yang gampang-gampang aja, kalian menyimpan 12 atau 24 kata ini di server orang lain, di komputer orang lain. Karena cloud storage itu kan sebenarnya adalah komputer milik orang lain teman-teman. Istilahnya cloud storage, tapi sebenarnya storage-nya atau penyimpanannya itu adalah komputer orang lain ya. Jadi daripada mengambil resiko untuk menyimpan data sepenting ini yang isinya adalah uang kita, lebih baik saran saya disimpan saja di secari kertas ya. Silakan ambil secari kertas, kemudian dicatat menggunakan pulpen permanen. Dan sekarang juga sudah ada yang namanya plat baja teman-teman. Ini sudah ada banyak banget produknya di Tokopedia atau di Shopee, udah bisa kalian beli secara online ya. Namanya ada Billfodo, kemudian ada Cryptotech Zeus, kemudian Seedplate dan lain-lain. Dan itu akan jauh lebih bijak teman-teman. Kenapa? Karena secret recovery phrase kita tidak akan ada salinan digitalnya. Kita hanya menulisnya di secari kertas atau di plat baja tersebut. Jadi 12 kata atau 24 kata itu hanya ada di situ ya, di dunia ini hanya ada di situ. Kalau kita screenshot atau kita foto itu secara digital, kalau kita sudah upload kemana-mana itu sudah banyak teman-teman salinannya ya. Kemudian saran lain dari saya adalah kalian catatnya jangan cuma satu teman-teman, tapi dibuat salinannya. Misalnya kalian punya secret recovery phrase nih yang isinya adalah Bitcoin atau kripto lain yang kalian memang ingin investasi jangka panjang dengan jumlah yang cukup besar. Kalian catat secret recovery phrase wallet tersebut dan dicatatnya itu beberapa kali teman-teman. Saran saya sih minimal, ini paling minimal ya, paling sedikit itu 2 teman-teman, tapi maksimal sebanyak yang kalian bisa dan diamankan semua ya. Nah fungsinya apa sih kita mencatatnya secara banyak gitu ya, atau ada salinannya beberapa? Pertama adalah kalau kita misalnya katakanlah kita mencatatnya di secari kertas ya, lalu terjadi bencana alam yang kita tidak bisa prediksi ya, semisal seperti banjir, itu kan nanti akan ada kemungkinan seperti kertasnya lapuk ya, karena kertas itu sangat riskan dengan air. Kemudian dengan hancurnya kertas tersebut dengan air, ya sudah kita tidak punya salinannya gitu kalau kita cuma mencatatnya satu kali. Tapi dengan mencatatnya beberapa kali, misalnya 2 kali atau 3 kali, itu kita masih punya salinan lainnya teman-teman. Dan poin penting lainnya adalah kalau kalian mencatat secret recovery phrase beberapa kali ya, 3 kali katakanlah, itu jangan disimpan di satu tempat yang sama teman-teman. Kenapa?
karena ya itu akan menjadi percuma gitu. Buat apa kita tulis sebanyak 3 kali tapi kalau disimpan di satu tempat, misalnya di lemari kalian semuanya gitu ya, tiga-tiganya, nanti kalau misalnya rumah kalian terbakar katakanlah, itu akan hangus semua, terbakar semua, kita tidak punya salinannya. Terus yang bagus gimana bang? Jadi kalau di prinsip backup itu sebenarnya kalau kita ingin backup ya teman-teman, selain kita banyak backupnya atau katakanlah 3 ya minimal, kita simpannya di tempat yang berbeda juga teman-teman. Katakanlah kalian sudah punya rumah sendiri ya, satu salinan disimpan di rumah kalian sendiri secara pribadi ya, di lemari atau di brankas di rumah kalian. Kemudian salinan yang kedua kalian titipkan ke orang tua kalian aja teman-teman, salah satu orang yang paling bisa kita percaya. Titipkan aja, Pak, Bu, saya titip ini kertas yang sangat penting, ini informasinya sangat rahasia, tolong disimpan baik-baik di brankas Bapak atau Ibu, jangan pernah berikan ke siapapun, bahkan hanya sekedar untuk memperlihatkannya sekilas gitu ya. Teman-teman titipkan begitu juga, edukasi juga bapak atau ibunya, supaya mereka tahu ya ini kertas yang sangat penting. Kalau kalian mau juga kalian bisa jelaskan tentang Bitcoin atau kripto. Ini tuh kertas untuk mengakses semua itu gitu. Jadi nanti misalkan katakanlah kalian kehilangan salah satunya, misalnya kalian di rumah terkena banjir, kemudian catatan secret recovery phrase-nya itu terkena air dan rusak ya, jadi tidak bisa diakses lagi. Kalian tidak perlu khawatir karena kalian masih punya satu salinannya lagi, yaitu di rumah orang tua kalian. Jadi begitu teman-teman fungsi dari mencatatnya lebih dari 1 kali ya. Jadi kalau ada apa-apa di satu backupan, di backupan lainnya itu masih aman. Dan ini juga tips tambahan lain teman-teman, kalau memang wallet yang kalian gunakan support untuk phrase itu adalah kata tambahan yang bisa kita tambahkan di akhir, istilahnya kata ke-25 ya. Jadi kalau kalian pilih 24 kata, kalau kalian mengaktifkan fitur passphrase, nanti kita bisa masukkan kata tambahan teman-teman, kata ke-25 itu seperti password ya. Jadi nanti kalaupun ada orang yang melihat ke-24 secret recovery phrase kalian, nanti mereka coba masukkan ke walletnya, itu mereka tidak bisa mengakses wallet kalian teman-teman, karena harus memasukkan kata ke-25 yang hanya kalian sendiri yang tahu ya. Dan kalau di Trezor sih ada ya fitur passphrase teman-teman, jadi kalian bisa menambahkan kata ke-25 atau kata kalian sendiri. Kalau di hardware wallet lain saya kurang tahu karena belum pernah pakai, tapi seharusnya ada ya, sekelas hardware wallet seharusnya fitur ini adalah fitur bawaan teman-teman. Kemudian saya rangkum lagi ya hal-hal yang gak boleh dilakukan dengan secret recovery phrase atau seed phrase kalian, baik 12 kata ataupun 24 kata. Pertama adalah memfoto seed phrase kalian. Kalian udah bagus-bagus nih mencatatnya di secari kertas atau di plat baja gitu ya, tapi kalian foto, itu sama aja bohong. Itu akan mengurangi keamanannya teman-teman. Kemudian menguploadnya ke sosial media, baik Facebook, Instagram atau Telegram atau apapun itu dengan tujuan apapun ya, itu sangat tidak aman, jangan dilakukan teman-teman. Kemudian menguploadnya ke cloud storage itu juga sangat tidak direkomendasikan, karena seperti yang tadi saya bilang, cloud storage itu adalah komputer milik orang lain. Jadi sama saja kalian menyimpan foto atau catatan secret recovery phrase itu di komputer orang lain ya. Bayangkan aja sendiri kalian menyimpan data sepenting itu di komputer orang lain. Kalau saya sih tidak mau teman-teman. Kemudian memberikannya ke orang lain, ini juga jangan sampai kalian lakukan. Kenapa? Karena seed phrase atau secret recovery phrase itu baik yang 12 kata ataupun 24 kata itu sama seperti perpaduan antara username dan password dari sebuah akun teman-teman. Jadi dengan ke-12 atau ke-24 kata tersebut, orang lain yang punya akses atau tahu gitu ya ke 24 kata tersebut, dia bakal punya akses ke wallet kalian teman-teman. Jadi nanti semua koin kripto yang kalian simpan itu bisa dia jual, kemudian dia tarik ke rekening mereka sendiri teman-teman. Dan tips terakhir adalah saya sebenarnya sudah bilang barusan ya, yaitu dengan menggunakan plat baja yang sudah banyak beredar di online teman-teman. Sekarang sudah ada banyak banget produknya, dan ini memang sangat berguna ya untuk kita-kita para pemilik kripto, baik Bitcoin atau apapun itu. Ada beberapa yang bisa saya rekomendasikan. Pertama adalah kalian bisa cari aja di Tokopedia ataupun Shopee dengan kata kunci Bill Fodl teman-teman. Contoh produknya seperti ini nih. Jadi kita akan menyimpan ke 12 atau ke 24 kata secret recovery phrase kita di dalam plat besi seperti ini. Jadi kalaupun terbakar, kalaupun terkena air, dia tidak akan rusak teman-teman, dan tentunya ini jauh lebih aman jika dibandingkan dengan secari kertas ya. Ya, karena namanya juga plat baja. Dia tidak akan karatan, dia tidak akan hancur hanya karena terbakar. Bahkan dari pengujian yang saya lihat di YouTube itu, orang diketok palu pun dia tidak
tidak rusak yang signifikan gitu teman-teman, kita tetap bisa membacanya ya. Kemudian ada juga, saya nggak tahu nih yang ini ada di Tokopedia atau enggak, Cryptotech. Coba kita cari, mudah-mudahan ada ya. Nah ternyata ada nih, tapi harganya memang mahal. Dan ini tuh memang premium ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, bedakan sendiri. Dari looksnya juga beda ya, premium banget. Dan bentuknya dia seperti ini nih, nanti kita tinggal tandai aja huruf-hurufnya. Nanti ini kuat untuk dibakar, dengan api biru pun dia tidak meleleh teman-teman. Kemudian juga ada seat plate, dan sebenarnya masih ada beberapa lagi ya. Coba kita cari dulu deh seat plate. Nah ini nih, ada nih teman-teman. Nanti saya akan coba rangkum deh beberapa plat baja seperti ini yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan seat fresh kalian ya. Jadi terbakar, kena air pun tidak akan rusak. Nanti saya akan berikan linknya di deskripsi video, jadi kalian tinggal klik aja dan beli untuk mengamankan secret recovery fresh kalian. Jadi semoga membantu ya, semoga menjawab pertanyaannya.